Apresiasi setinggi-tingginya layak diberikan untuk Garuda Muda. Kekalahan timnas tak fair, ada keterikatan antara wasit dan Guinea. Erick Thohir beberkan rencana timnas usai dibekuk Guinea. Jadi, simak terus berita Timnas Pers selengkapnya. Apresiasi setinggi-tingginya layak diberikan untuk Garuda Muda. Walaupun Timnas Indonesia U23 gagal lolos Olimpiade Paris 2024, namun apresiasi layak diberikan kepada skuad Garuda Muda. Sebab apa yang dicapai Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sejauh ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Banyak yang pesimistis ketika hasil drawing Piala Asia U23 2024 mempertemukan Timnas Indonesia U23 dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania di grup A. Kaum pesimistis memprediksi skuad Garuda Muda akan menjadi bulan-bulanan dan gagal lolos dari fase grup. Namun target berani dicanangkan PSSI. PSSI menargetkan Sintayong membawa Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Target ini masuk kategori tinggi, mengingat ajang bergensi level usia tersebut merupakan debutan skuad Garuda Muda di ajang 2 tahunan ini. Namun Sintayong mengeluarkan kata-kata yang di luar nalar. Ia berani menargetkan Timnas Indonesia U23 untuk lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Namun benar saja, skuad Garuda berhasil lolos sampai ke semifinal Piala Asia U23. Kemenangan atas Korea Selatan U23 di babak perempat final membuat pecinta sepak bola tanah air heboh. Sebab skuad Garuda tinggal satu langkah lagi untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sayangnya dalam dua laga semifinal kontra Uzbekistan dan Irak, skuad asuhan Sintayong harus menelan kekalahan hingga harus bersuah Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Namun lagi-lagi harus kalah. Setidaknya pencapaian ini menunjukkan adanya perkembangan di persepakbolaan Indonesia. Harapannya ini merupakan awalan untuk target-target ambisius Timnas Indonesia ke depan, contohnya lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan timnas tak fair, ada keterikatan antara wasit dan Guinea. Kejanggalan terjadi di laga playoff Olimpiade Paris 2024 antara Timnas Indonesia U23 melawan Guinea di INF Clairefontaine, Prancis pada Kamis semalam. Pada pertandingan tersebut, penunjukan gerbong wasit menimbulkan tanda tanya besar. FIFA menunjuk wasit utama, asisten wasit, dan wasit keempat pertandingan yang berasal dari Prancis. Wasit utama dipimpin oleh Letechia Van Goyes yang didampingi oleh asisten wasit Mouknier Cyril dan Ramoni Mehdi. Sementara itu, wasit keempat ditempati oleh Gaylos Tepire. Kejanggalan muncul karena keterkaitan wasit asal Prancis dengan tuan rumah Olimpiade Prancis, di mana siapapun yang memenangkan pertandingan ini akan bergabung dengan grup A. Sedangkan grup A saat ini berisi Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Dengan kekalahan Timnas Indonesia, maka Guinea pun bergabung dengan tim ini. Sementara itu, netizen mengklaim wasit seharusnya tidak berasal dari Prancis, mengingat siapapun yang menang akan menghadapi Prancis di laga perdana Olimpiade pada Agustus mendatang. Selain itu, penggunaan lapangan pemusatan latihan timnas Prancis pun menguntungkan tuan rumah untuk menganalisis calon lawan mereka. Tak berhenti di sana, Guinea sebagai bekas jajahan Prancis pun memiliki keterkaitan satu sama lain. Dari mulai bahasa yang sama, pemain naturalisasi dari Prancis hingga sang pelatih Kaba Diawara yang lahir dan besar di Prancis. Netizen pun menyadari keterkaitan tuan rumah Olimpiade, Guinea, dan wasit asal Prancis itu. Karena ketidakadilan wasit di lapangan, Sintayong diusir keluar lapangan akibat kartu merah yang diberikan wasit. Sintayong bahkan sempat menunda pertandingan dengan enggan beranjak dari samping lapangan. Meski gagal melaju ke Olimpiade, pencapaian Nata Joao JS patut diapresiasi mengingat target awal mereka adalah lolos 8 besar Piala Asia U23. Erick Thohir beberkan rencana timnas usai dibekuk Guinea.
Sebagaimana diketahui, laga playoff merupakan kesempatan terakhir untuk Timnas Indonesia U23 mencapai Olimpiade setelah gagal melalui jalur Piala Asia U23 2024 karena kalah di semifinal dan perebutan tempat ketiga. Meski belum berbuah manis, kinerja Timnas Indonesia U23 dan pelatih Sintayong beserta stafnya tetap mendapatkan pujian dari Erick Thohir. Sebab ini juga sudah merupakan sejarah karena melampaui jauh dari ekspektasi. Kita memang belum berhasil menginjak Olimpiade kali ini, namun perjalanan panjang dan pencapaian yang ditorehkan para pemain, pelatih dan ofisial timnas sejak Piala Asia hingga playoff menunjukkan sepak bola kita punya kualitas untuk tampil di Olimpiade. Tutur Erick. Meski gagal meraih mimpi ke Olimpiade, Erick Thohir percaya bahwa ini bisa menjadi awalan untuk menciptakan iklim sepak bola Indonesia yang jauh lebih baik. Pada saat ini, Timnas Indonesia dinilai punya generasi emas dan Erick Thohir sudah merancang blueprint untuk skuad Garuda menuju 2045. Erick berjanji untuk konsisten dalam mendukung Timnas Indonesia sekaligus memperbaiki segala yang kurang pada saat ini.